yang menyejukkan, yang nyenengin, yang menenangkan banyak orang, itu aku seneng gitu loh. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di Zizoya Channel dengan segmen saya Z Session bareng Z. Jadi di channel ini lagi-lagi aku bakal ingetin bahwa ada dua segmen. Yang pertama adalah segmen tentang keajaiban sholawat, dan yang kedua adalah segmen tentang rumasa. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau baru mulai subscribe yang baru-baru ini, teman-teman bisa scroll untuk di playlistnya, itu udah aku taruh semua, jadi bisa ditonton mulai dari episode pertama sampai episode yang sekarang ini. Oke, di sesi kali ini aku tiba-tiba terinspirasi dari main sosial media, dimana aku adalah followersnya Ustadz Yusuf Mansur, dan kemarin nemu salah satu postingan beliau yang cukup kayak bikin aku jelek gitu. Jadi itu adalah komentar dari saudari Zulkifli. Maaf ya, aku pasang ya nanti ya. Jadi saudara Zulkifli ini bilang, Ustadz, ada orang yang ngalamin sudah yasinan, waqiah pagi sore, sholawat minimal 1000 per hari, istighfar dan tasbih selama lebih dari 40 hari. Kira-kira 3 bulanan lah Ustadz. Dan doa utama adalah lulus di jalur SNMPTN di sebuah kampus. Dan pada saat tanggal 8 April, pengumumannya keluar. Ternyata nggak lulus. Mohon sarannya Ustadz agar bisa lebih baik gitu. Nggak hanya ini dari saudari Zulkifli ini kemudian ada salah satu komentar yang cukup menarik di postingannya Ustadz Yusuf Mansur, karena di situ Ustadz Yusuf Mansur di captionnya cuma bilang, Bismillah, berkenan ngasih jawaban yang menenangkan hati dan benar, monggo, gitu kan. Terus saya di sini kayak nge-highlights gitu langsung gitu kan. Itu salah satu lagi-lagi komentarnya Pak Islah Bahrawi. Akhir-akhir ini aku lagi seneng-seneng banget ngebaca setiap tulisan beliau, gitu kan. Jadi komentarnya gini, karena doa tidak harus terkabul sesuai keinginan. Doa bisa juga dikabulkan dalam bentuk lain yang tidak diinginkan, namun menjadi kemaslahatan bagi dirinya. Seperti kisah Yahudi dalam buku Afram Globus, seorang buta yang selalu berdoa ingin bisa melihat lalu dikabulkan oleh Tuhan. Sehari setelah bisa melihat, dia berdoa kembali agar dibutahkan. Karena dia leluasa melihat segala kemaksiatan di dunia, ada kabul yang tidak maslahat, ada tidak kabul yang maslahat. Jadi kalau yang paling sering kita dengar adalah seperti di video-video aku juga sebelumnya, atau mungkin teman-teman udah sering banget ngelihat ini, bahwasanya Allah itu akan ngabulin doa kita ketika kita berdoa, atau Allah akan ngemundurin doa kita untuk diberikan nanti, atau Allah bakal ngeganti apa yang kita inginkan dengan hal lain gitu kan. Tapi di sini disebutkan ada yang kita lupakan, bahwasanya apa yang menjadi keinginan kita itu bisa jadi menimbulkan ketidakmaslahatan bagi diri kita. Karena lagi-lagi Allah lebih maha tahu dari segalanya. Jadi Allah tahu mana sesuatu yang baik untuk diberikan untuk kita, untuk teman-teman Lorco, mana yang enggak, mana yang menyebabkan kemaslahatan, dan mana yang justru menimbulkan ketidakmaslahatan jika itu dikabulkan gitu kan. Sebenarnya kalau teman-teman mau main media sosial, itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil, banyak banget sesuatu yang bisa menjadi kayak tamparan ataupun kayak mengetuk hati kita gitu loh. Jadi main media sosial itu nggak ada salahnya kalau kita bisa menempatkan posisinya gitu kan. Seperti beberapa teman-teman mungkin tahu tentang sholawat, tahu tentang fadilah sholawat dan lain-lain dari media sosial, seperti ajakan-ajakan Ustadz Yusuf Mansur yang selalu didendangkan di Instagram beliau. Bahkan sampai aku pernah berpikir gini, Ustadz ini ya ngambil segmennya benar-benar, beliau ngambil segmen anak muda ataupun mereka yang menggunakan Instagram, itu bagiku itu luar biasa gitu. Karena kita semua tahu, kita menyadari kita nggak pernah lepas dari HP ini. Bahkan bisa dibilang aku selalu pegang HP ini. Jadi ketika ada teman-teman atau ada keluarga yang entah itu nge-message atau apapun, pasti lo tak balas. Dan aku yakin mungkin beberapa orang beranggapan kayak nggak punya kerjaan gitu, karena ya gini, lagi record pun aku pegang HP-nya gitu. Dan aku adalah tipikal orang yang nggak bisa ngebiarin message orang berlama-lama untuk nggak aku read, karena bisa jadi itu ditungguin gitu loh. Meskipun terkadang nggak begitu penting, kayak contohnya ada saudara kita yang nge-WA gitu kan, ya opo kabarnya gini-gini, mungkin sepele, tapi bagi dia itu kalau kita tanggapi dengan iya mbak baik gini-gini, mereka senang. Karena apa? Kita dijauh, kita disapa kayak gitu, kita masih ingat, kita nggak sok sibuk, kita nggak seolah-olah paling susah dihubungi gitu. Meskipun beberapa orang pun akan berpikir
kayak kita nggak ada kerjaan selain pegang HP, selain ngebales gitu. Padahal aku sambil masak pun kadang pegang HP, karena kadang tak record kan, ya, jadi tetap pegang HP gitu. Aku sambil mau rebahan pun pegang HP. Kenapa? Lawang counter sholawat tuh ada di HP, ya mau nggak bawa HP. Jadi ketika ada yang masuk dan dirasa itu penting, ya langsung balas. Tapi kalau dari kayak customer, klien, kalau di tengah malam ya enggak rek. Atau dari teman-teman biasa yang di tengah malam ya biasanya nggak balas-balasnya baru besok. Tapi kalau dari keluarga, dari saudara, dari sahabat deket kayak gitu masih dibalas. Kalau dari teman biasa kayak gitu, ya udahlah besok aja kayak gitu. Jadi yang tahu waktu, yang bisa manage waktu ya kita sendiri. Sama halnya ketika kita menyikapi kondisi kita di mana seperti ceritanya di Zulkifli ini tadi, ketika kamu udah membaca sholawat, udah berdoa lah ibaratnya ya, kamu ikhtiarnya dengan belajar, terus kamu udah baca sholawat, udah mengamalkan berbagai amalan, ternyata di hari hanya kamu dinyatakan nggak keterima, itu kan kayak pasti ada rasa kecewa. Kita bilang ya udah nggak apa-apa, itu nggak bisa nenangin mereka gitu loh. Tapi begitu aku ngebaca komentarnya Pak Islah Bahrawi itu tadi, aku langsung ngerasa kayak ketika aku punya hajat, terus hajatku belum dikabul sama Allah, bahkan mungkin ngerasa kok makin susah ya gitu kan, ngedapinnya kok kayaknya rasanya susah banget gitu. Itu jadi kayak terketuk, seolah-olah kayak loh iya, mungkin kalau aku dikasih itu, aku bakal jadi orang yang buruk ibaratnya. Aku nggak akan dapat kemaslahatannya. Tapi dengan nggak dikasih sama Allah, mungkin itu aku dapat kemaslahatannya gitu. Sama dengan di Zulkifli ini tadi, mungkin kan nangis aku, cengeng banget sih. Mungkin dengan Dek Zulkifli ini tadi, entah itu dia cerita sendiri atau temannya ya, kalau dia memang nggak bisa diterima di SNMPTN itu, insya Allah mungkin dikasih kesempatan lain dengan jalan, mungkin adek ini bakal, kita ibaratkan aja lah, diterima kerja di suatu perusahaan. Ternyata perusahaan itu meminta untuk adek ini kuliah lagi, ambil spesialis sesuai dengan pekerjaannya tersebut, dan akan dibiayai sama perusahaan, atau dengan banyak cara Allah lainnya untuk mengabulkan ikhtiar dari doa-doa adik ini tadi juga gitu loh. Banyak banget cara yang bisa Allah berikan ke kita, baik itu sesuai bakal terkabul dengan pengennya kita, atau diberi yang lebih baik lagi gitu kan. Ini pelajaran sebenarnya nggak hanya untuk Dek Zulkifli itu aja, ataupun temennya Dek Zulkifli itu, atau buat teman-teman atau aku secara pribadi. Ini bisa sampai ke lebih banyak orang lagi yang mau memaknai bahwasanya hakikat dari kita berikhtiar dan bertawakal ya itu tadi gitu loh. Kalau kita memanfaatkan media sosial untuk lebih baik lagi, menggunakan jari jemari kita yang kelak akan dipertanggungjawabkan, itu pasti hidup kita itu jauh lebih baik dibanding hanya sekedar digunakan untuk bermedia sosial dengan mencelah ini dan itu. Tangan ini kelak bakal jadi saksi. Dia bisa jadi saksi baik jika kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti kita buat untuk berzikir, seperti kita buat untuk mengetikkan kata-kata seperti Pak Islah Bahrawi itu tadi, seperti yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur. Kelak tangan ini akan bersaksi, aku sudah dipakai untuk apa aja. Bahkan dari satu komentar orang aja itu bisa ngebuka hati banyak orang, bisa ngebuat tenang lebih banyak orang. Padahal mungkin yang bertanya awalnya cuma satu orang, tapi orang yang mau memaknai, orang yang mau memasukkannya ke dalam hatinya, itu jadi ngerasa kayak oh, this is amazing. Tapi bagiku beneran serius. Jadi karena komentarnya di Zulkifli ini, akhirnya muncullah berbagai kata-kata adem yang mendinginkan hati, kata-kata yang menenangkan gitu loh. Bukan hanya dari Pak Islah Bahrawi sebenarnya. Ada banyak banget followersnya Ustadz Yusuf Mansur yang mencoba untuk memberikan sesuatu kata-kata yang menenangkan, meskipun terkadang kata-kata itu sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada Dek Zulkifli ini aja ibaratnya. Bisa juga itu sebenarnya adalah ungkapan dari diri sendiri. Aku nih contohnya lagi baca apa, kok sesuai banget sama hatiku. Akhirnya untuk menenangkan diri, aku menulis sesuatu yang sekiranya aku adem ketika membacanya. Lah kalau kita udah melakukan kayak gitu, orang lain yang bacanya pun akan adem. Sama halnya ketika kita bikin video kayak gini lah aku. Aku kalau misalnya ya ngebahas tentang apa, terus aku ngerasa nggak nyaman, kalaupun udah tak edit, nggak akan aku publish. Jadi
Kalau itu ngomongnya bermanfaat, baik-baik, disampaikan dengan baik-baik juga, tanpa ada rasa benci, tanpa ada maksud untuk menceramai, tanpa ada maksud untuk memaksa orang lain untuk mengikuti kita, itu aku jauh lebih nyaman dibanding aku harus nunjuk-nunjuk bahwasanya aku udah sehebat ini, kamu belum sampai situ, bla 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 bla, atau semacam kasarnya mengkafir-kafirkan orang, menganggap orang yang nggak paham sama kita itu jadi nggak bener kayak gitu. Aku nggak nyaman menjadi yang kayak gitu. Aku lebih nyaman ayo bareng-bareng, begitupun ketika aku update caption ataupun update yaitu tadi melihat banyaknya hal yang terjadi di media sosial, aku lebih senang menyampaikannya, ini pantas nggak ya, ini sesuai dengan aku nggak, aku kalau digituin mau nggak, kayak gitu sih. Jadi lebih ke aku ngaca dulu, aku lihat dulu. Jadi ketika lihat orang lain ngeluarin kata-kata yang adem, yang menyejukkan, yang nyenengin, yang menenangkan banyak orang, itu aku seneng gitu loh. Dan ini adalah pelajaran bukan hanya buat aku, tapi buat kita semua yang mau mendapatkan ketenangan ketika bermain media sosial. Banyak di luar sana kata-kata yang kasar, kata-kata yang gak baik. Acukan aja udah, jangan dipeduliin. Itu akan ngasih dampak yang buruk juga buat kita, karena kata-kata dia yang kasar, kitanya nggak bisa nahan, akhirnya kita juga pengen berkata-kata kasar balik. Itu nggak bener sih kalau menurut. Jadi kalau misalnya pengen berkomentar, ada baiknya komentar yang itu adalah pengharapan teman-teman. Dengan begitu, apakah ketika menulis komentar pengharapan tersebut hati teman-teman jadi tenang? Kalau misalnya masih ada was-was, mending nggak usah. Salah satu contohnya was-was itu kayak gimana? Pemerintah emang butuh dikritik, pemerintah memang harus dikritik kinerjanya, tapi bukan berarti dengan kata-kata kasar. Kurang lebih kayak gitu. Jadi katakanlah kata-kata yang pantas, nggak melulu harus diungkapkan dengan kata-kata yang kasar sampai membawa-bawa hal-hal yang harusnya nggak perlu dibawa-bawa kayak gitu. Itu nggak bener sih kalau menurut aku. Dan itu lebih nggak bikin tenang, itu malah bikin was-was. Apalagi dengan peraturan sekarang, nggak takut keciduk. Udahlah, lupakan. Jadi intinya itu tadi, kita bisa bermain media sosial dengan tenang, dengan baik, dan kita bisa mengambil banyak hikmah dari media sosial yang kita mainkan, asalkan kita tahu celahnya, kita tahu bagaimana kita membawa diri kita untuk tenggelam dalam bermedia sosial tersebut. Oke teman-teman, cara bersyukur itu tadi adalah salah satu sesuatu yang bisa membawa manfaat buat teman-teman. Jadi itu tadi di Zulkifli udah baca sholawat, udah istighfar, udah mengamalkan banyak yang seperti teman-teman mungkin sudah lakukan, tapi teman-teman belum mendapat pengabulan atas ikhtiar dan doa juga tawakalnya teman-teman. Tenang, mungkin itu tidak dikabulkan sama Allah kabarnya, tapi itu memberi kemaslahatan buat teman-teman. Sampai di sini dulu video aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.